Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatun Ciptia. Saya peserta Lasar CPNS Angkatan 14 tahun 2020 dengan nomor NDH 22. Kali ini saya akan mereview materi tentang isu-isu kontemporer. Dalam cakupan jurnal kali ini, yang pertama ada rangkuman materi, yang kedua refleksi dan internalisasi, yang ketiga rencana aksi. Filosofi perubahan yaitu jika di dunia pemerintahan ada dua pilihan, berubah atau kehilangan kepercayaan publik. Jika di dunia bisnis berubah atau mati. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir-hulur yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang, lebih dikenal dengan update. Jadi, isu kontemporer adalah suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Pembangunan SDM seperti 100 tahun Indonesia Emas tahun 2045, kunci utamanya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu RPJM keempat 2020 sampai 2025, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, didukung dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Fokus pengembangan SDM ini yang pertama pelayanan dasar dan perlindungan sosial, yang kedua SDM berkualitas dan berdaya asing tinggi, berkompetensi, pembangunan karakter bangsa, sehingga mendapatkan visi Indonesia untuk tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, makmur, makmur sebagai tantangan transformasi digital. Top skill apa saja yang perlu kita miliki di era digital ini? Yang pertama, complex problem solving. Ini merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, kita juga dituntut mampu menyelesaikan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, critical thinking. Secara definisi, berpikir secara kritis atau sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin diyakini sebagai kebenaran. Dengan demikian, skill ini akan membuat kita lebih tegas dalam membuat keputusan, baik secara bekerja dalam tim maupun individual. Yang ketiga adalah people management. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh seseorang manajer dan belum bisa dilakukan oleh robot. People management adalah bagaimana kamu dapat mengatur orang-orang untuk bekerja sebaik mungkin dan mencapai target yang diinginkan perusahaan. Kita harus mengenal lebih dalam setiap bawahan untuk dapat mengaturnya dengan baik. Yang keempat yaitu creativity atau dengan kreativitas. Semakin banyak robot yang menggantikan peran manusia dalam bekerja, beruntungnya kreativitas adalah skill yang belum dimiliki oleh robot. Saat ini banyak sekali perusahaan menginginkan orang-orang kreatif yang dapat menerapkan teknologi dalam pekerjaannya. Yang kelima yaitu emotional intelligence. Mungkin robot dapat melakukan banyak hal, tetapi kecerdasan emosional hanya dimiliki oleh manusia. Kecerdasan emosional secara harfiah adalah menginformasikan setiap interaksi yang kita miliki. Ini merupakan skill yang sangat penting bagi para manajer atau pimpinan-pimpinan lainnya. Skill selanjutnya yaitu coordinating with other skill. Skill sederhana ini harus dimiliki setiap pekerja. Saat bekerja dalam tim, cara kamu berkoordinasi dengan orang lain adalah kunci penting keberhasilan untuk mencapai target yang diinginkan suatu organisasi atau institusi. Komunikasi yang baik adalah suatu jalan yang bagus untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Yang selanjutnya itu judgment and decision making. Baik sebagai pegawai ataupun sebagai pimpinan,
Kemampuan membuat keputusan yang baik dan bijak adalah hal yang penting dalam pekerjaan. Adapun hal yang perlu diperhatikan saat mengambil keputusan adalah dengan menggabungkan analisis masalah, logika, dan institusi yang tepat. Selanjutnya adalah service orientasi. Dengan kemampuan service orientasi, kita diharapkan dapat membantu orang lain mulai dari atasan hingga rekan kerja kita. Kemampuan ini sangat dibutuhkan jika kita bekerja dalam tim. Selanjutnya yaitu negosiasi. Kemampuan yang satu ini sangat spesial di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, soft skill seperti mampu bernegosiasi akan menjadi hal yang dibutuhkan nantinya. Kemampuan bernegosiasi dengan kolega, manajer, staf, teman sejawat akan menjadi skill yang dibutuhkan di tahun ini. Selanjutnya yaitu cognitive flexibility, merupakan salah satu skill yang dibutuhkan. Skill ini meliputi kreativitas, penalaran logika, sensitivitas terhadap suatu masalah. Hal ini juga membantu kita menyesuaikan bagaimana cara mengkomunikasikan dengan lawan bicara. Atasan tidak ingin kita mengatakan hal yang sama pada setiap orang. Ia ingin kita berpikir kritis kepada siapa kita berbicara, mendengarkan obrolan secara mendalam, dan menyesuaikan konteks pembicaraan dengan tepat. Apa sih kaitan isu kontemporer dengan aktualisasi Latsar? Sesuai dengan pernyataan Einstein, yaitu jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan dunia, maka saya akan menghabiskan waktu 50 menit untuk menganalisis masalah dan 5 menit untuk memutuskan solusi terbaik. Jadi di sini maksudnya saat kita menemukan masalah, yang perlu kita lakukan adalah menganalisis masalah tersebut. Kita cari dulu masalah-masalahnya apa, penyebabnya apa, deskripsi masalahnya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana. Setelah itu kita akan melaksanakan aksinya, yaitu aktualisasi. Kaitan isu strategis dengan aktualisasi Latsar, yang pertama adalah analisis isu-isu kontemporer nasional dan global, isu-isu kontemporer pelayanan publik, teknik analisis isu, dan aktualisasi. Refleksi dan internalisasi materi ini, yang pertama yaitu cintailah tanah air kita, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tantangan bagi dunia pendidikan yang masih belum sesuai, menghadapi ujian dengan skala besar terjadi secara kontinu dan menjadi kekhawatiran untuk perkembangan para peserta didik. Salah satu kalimat yang menurut saya patut untuk menjadi perundungan adalah pendidikan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan atau usaha hidup seorang yang menjamin hidup akan lebih hidup. Menetapkan konsep pendidikan yang tidak terombang-ambing dengan pengaruh dari dunia luar. Ketiga sudut pandang yang apabila dikaji mendalam akan menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan krisis multimedia bangsa. Perkenalkan dulu tentang kebangsaan kita kepada pendidik-pendidik kita agar mahasiswa kita bisa lebih tahu makna dan nilai-nilai tentang isu-isu tentang yang terkini. Rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai CPNS, yang pertama melestarikan budaya gotong royong atau kerjasama. Yang kedua, analisis dan evaluasi diri sendiri. Apa saja sih skill-skill kita yang belum kita bisa lakukan. Yang ketiga, menambah keimanan dalam diri untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan kompetensi kita. Yang keenam adalah meningkatkan top skill kita. Terima kasih.